Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya pernah mengalami, dan mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Seorang teman cerita tentang pohon mangga yang ada di kebun di rumahnya. Dia mengatakan bahwa ceritanya tentang pohon mangga ini lucu Romo, berbelit-belit. Saya itu mendapat pohon mangga ini dari benih yang setinggi ini, sekitar 30 cm. Saya dapat dari teman saya di kampung. Dan dia mengatakan bahwa pohon mangga ini sebetulnya berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Kampungnya di ujung, di Bandung bagian selatan. Pada waktu itu dia membawa mangga yang enak sekali. Beli di pinggir jalan di perjalanan antara Situbondo Probolinggo. Ada banyak mangga. Lalu beli yang sangat enak dan dibawa pulang ke rumah. Dan bijinya dibuang begitu saja. Ternyata ada 3 yang tumbuh. Maka kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang bagus, tabulam pot, supaya bisa bertumbuh dengan baik. Dan saya pas berkunjung ke sana, saya tertarik. Dia menceritakan bahwa ini bibitnya sangat manis mangganya. Dan ketika saya meminta, saya diizinkan. Lalu saya tanam di sini, di Jakarta. Dan memang buahnya lebat dan manis. Tentu Anda punya pengalaman yang mirip. Seorang teman yang bercerita tentang sejarah pohon itu, pohon mangga, atau pohon yang lain. Intinya adalah bahwa kisah sebuah pohon itu bisa macam-macam, bisa berliku-liku jalannya. Tetapi ujungnya sama, dia akan bertumbuh sampai pada potensi penuhnya, yaitu menghasilkan buah mangga yang enak. Mau ditanam di mana, sejarahnya berliku-liku seperti apa, ujungnya sama. Karena di dalam setiap benih biji pohon mangga itu sudah termuat seluruh rencana, seluruh unsur, seluruh struktur untuk bisa menjadi pohon mangga dalam potensi sepenuhnya yang mekar. Ceritanya seperti apa, ujungnya seperti itu. Dan sebetulnya itu mirip atau serupa, atau memang seperti itulah kodrat alamiah setiap ciptaan. Pohon kelapa juga sama. Di dalam sebuah butir kelapa itu sudah termasuk semua unsur yang dibutuhkan untuk bertumbuh menjadi pohon kelapa yang besar dan menghasilkan buah kelapa yang banyak. Mau jatuh ke sungai, terus terbawa arus sampai ke laut, minggir ke tepi pantai, diambil oleh nelayan, kemudian dibeli oleh petani, ditanam, dan sebagainya, silahkan. Tapi ujungnya sama. Dia akan mengenali daya hidup dari dalam dan bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan menciptakannya. Pohon mangga akan tumbuh menjadi pohon mangga dan akhirnya mencapai kepenuhannya dengan menghasilkan buah. Pohon kelapa sama. Anda dan saya juga sama. Kita tentu ingat kisah yang berliku-liku dari Yusuf yang dijual oleh saudaranya karena dia seringkali bermimpi dan mimpinya menjengkelkan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, maka Yusuf dijual, dijadikan budak, dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir. Di Mesir dia juga mengalami masalah besar. Ternyata istri Potifar tertarik sama dia. Dan dia tidak mau, lalu difitnah, masuk ke penjara, segala macam. Tapi akhirnya dia sungguh-sungguh menjadi tokoh besar di Mesir dan kemudian menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Bahkan seluruh bangsa Israel selamat karena Yusuf yang dijual sebagai budak itu. Kisahnya bisa macam-macam. Tetapi setiap di antara kita pasti akan bertumbuh menjadi pribadi penuh, yaitu mencapai kesempurnaannya.
Apa yang bisa sempurna? Yang bisa sempurna adalah cinta kita. Karena kita memang diciptakan untuk mencintai. Diciptakan secitra dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Maka Tuhan mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Apanya yang sempurna? Mencintainya. Dan itulah kodrat kita diciptakan. Itulah tujuan kita diciptakan. Itulah the purpose of our life. Dimanapun kita berada, kita itu pasti di tempat kita yang terbaik kalau kita bertumbuh dalam kasih. Dan itulah Yesus. Allah menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, kemudian mengalami bahaya, mau dibunuh oleh Herodes, dibawa ke Mesir, pulang lagi, tidak jadi ke Bethlehem, jadinya ke Nazaret, jadi orang Nazaret. Tetapi intinya sama, dia bertumbuh dalam kepenuhannya, yaitu dalam kesempurnaan kasih. Dan kasih yang sempurna akhirnya adalah memberikan diri sehabis-habisnya. Cinta berevolusi menjadi korban. Nah, dimanapun Anda berada dalam sebuah keluarga, situasinya seperti apapun, Anda tetap berada di tempat yang tepat jika Anda bertumbuh dalam kasih. Tapi Romo, saya dalam keluarga yang berantem terus, tidak nyaman seperti neraka. Tetap Anda di tempat yang tepat kalau dalam situasi seperti itu Anda memancarkan cahaya menjadi orang yang penuh cinta kasih. Kendati situasinya tidak kondusif. Karena kita diciptakan oleh Allah secitra dan segambar dengan Allah. Kalau ditanyakan tujuan kita diciptakan untuk apa? Bukan untuk menjadi presiden, bukan untuk menjadi pengusaha, bukan. Tetapi untuk mencapai kepenuhan dalam kasih. Untuk menjadi presiden tidak semua orang bisa. Dan apakah menjadi presiden otomatis lalu penuh kasih, bertumbuh sempurna, berkembang, menghasilkan buah kasih? Tidak otomatis. Apakah Anda tidak punya pekerjaan lalu tidak bisa mencintai? Tidak juga. Yang penting bukan pekerjaannya, yang penting bukan jabatannya, bukan keadaannya, tetapi apakah saya bisa bertumbuh secara penuh dalam hal mengasihi. Sehingga seluruh diri saya ini menjadi manifestasi kasih Allah. Ketika mendengar saya berbicara, orang mendengarkan cinta. Ketika orang menyentuh saya, orang menyentuh cinta. Ketika orang bekerja bersama dengan saya, orang bekerja dengan cinta. Ketika orang bersama saya, orang bersama cinta. Karena seluruh diri saya, pikiran, perasaan, hati, dan tubuh badan saya adalah ungkapan cinta Tuhan. Dan itu persis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jesus is love. If you touch Him, you touch love. If you listen to Him, you listen to the love. Itulah tujuan kita diciptakan. Menjadi ungkapan penuh cinta Tuhan kepada sesama. Maka seringkali bertanya, untuk apa saya diciptakan? Apakah saya sudah hidup di dalam rencana Tuhan yang dimaksudkan? Iya, kalau Anda bisa bertumbuh secara penuh potensi Anda untuk mengasihi. Dan ketika Anda masih hidup, potensi itu masih bisa bertumbuh. Maka jangan menyerah. Mungkin jalannya berliku-liku seperti Yosef. Seperti kisah pohon mangga itu, enggak masalah. Tapi ujung-ujungnya kita akan bertumbuh sebagai pribadi yang penuh, terutama dalam kasih. Kalau kita bisa mengasihi secara penuh, jalannya berliku enggak masalah. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita menjadi gagal kalau kemudian kita memilih kejahatan. Karena kejahatan tidak termasuk di dalam maksud Tuhan menciptakan kita. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, Aku tahu rancangan-rancanganku tentangmu, yaitu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Jadi kalau Anda sekarang dalam situasi
tidak nyaman, tidak kondusif, jangan menyerah. Jangan menyerah kepada kejahatan, karena jalannya belum selesai. Bisa jadi yang terdahulu menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Bisa jadi sekarang tumbuh di sebuah pot kecil, tetapi nanti bisa diambil orang dan ditanam di tanah yang subur dan bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Maka keep growing, tetaplah bertumbuh, terutama bertumbuh sebagai pribadi penuh kasih, kelembutan, kesabaran, dan akhirnya pribadi yang bisa berkorban untuk orang lain. Anda berhenti bertumbuh kalau Anda hidup untuk diri Anda sendiri, karena tidak pernah untuk itu. Semua ciptaan diciptakan untuk yang lain. Pohon mangga berbuah, orang lain yang makan. Pohon kelapa sama, kita juga sama. Kalau kita hanya untuk diri sendiri, itu seperti biji yang tidak mau tumbuh, tidak mau jatuh dan mati, maka tinggal satu biji saja. Karena itu jangan menyerah. Teruslah bertumbuh dalam kebaikan, dalam kasih. Jalan boleh berliku-liku, tetapi kalau kita mengikuti suara hati kita, mengikuti kebaikan dan terus menjadi yang terbaik di setiap tahap kehidupan kita, kita akan seperti Yusuf. Meskipun jadi budak yang terbaik. Dia melakukan kebenaran dan kejujuran dan menjadi penafsir mimpi yang terbaik. Akhirnya kemudian menjadi pribadi yang terbaik. Maka dalam setiap tahap kehidupan Anda, jadilah yang terbaik. Tidak masalah apakah situasinya sedang tidak nyaman, penuh derita, tidak masalah. But be the best. Menjadi yang terbaik versi Anda. Perjalanan belum selesai. Selesai nanti kalau kita sudah berkembang, tumbuh penuh menjadi pribadi yang penuh kasih, sehingga bisa memberikan segala-galanya, akhirnya nyawa juga diberikan. Nah, itu full potensial kita. Potensi penuh kita sudah terrealisasi. Seperti pohon mangga. Mau ditanam dimanapun dia akan berusaha. Ada daya hidup yang mendorong untuk menjadi pohon mangga yang terbaik dan menghasilkan buah mangga yang termanis. Yang lainnya juga begitu, apalagi Anda dan saya. Maka meskipun jalan kita berliku-liku, percayalah, Tuhan tahu apa yang Dia rancangkan untuk hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Karena itu, tetaplah handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.